Hai semua, kali ini Mama Bintan mau bikin bolu pandan memakai 2 telur, tapi hasilnya montok dan juga teksturnya super lembut. Dalam wadah ayak 125 gram tepung terigu setara dengan 12,5 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. 2,5 sendok makan tepung maizena setara dengan 25 gram. 1 saset susu bubuk, boleh tidak pakai ya jika tidak suka. Setengah sendok teh baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti hasil bolunya lembut. Aduk rata semua bahannya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, masukkan 100 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 7 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 15 gram. 2 butir telur. 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Sejumput garam atau sesuai selera. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan, nyalakan mixer dari kecepatan yang terendah terlebih dahulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Agar hasilnya mengembang sempurna, pastikan bahan yang dipakai masih fresh dan wadah yang digunakan serta ujung mixernya tidak ada kandungan air atau kandungan lemak. Mixer selama kurang lebih 8 menit. Adonan dinamakan mengembang putih kental dan berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, lebih mengental dan warnanya lebih putih, serta jejak putaran mixernya tidak mudah hilang. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, bisa diganti dengan susu cair, tapi jika ingin lebih ekonomis bisa diganti dengan air biasa. Mixer kembali sampai santan dan adonannya tercampur rata. Setelah santan dan adonannya tercampur dengan rata, masukkan campuran tepungnya tadi, masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepungnya dimasukkan mixer sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Setelah itu tambahkan 50 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan margarin ya, sebanyak 100 gram yang dicairkan atau sebanyak 100 ml. Mixer adonan sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Untuk motifnya saya ambil sebanyak kurang lebih 1 sendok makan adonan.
Saya bagi menjadi dua ya, yang 1 sendok makan tadi, 1 bagian saya kasih pewarna merah dan 1 bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk motif tentunya warna dan bentuknya nanti disesuaikan saja dengan selera masing-masing, atau bisa juga diganti dengan topping kesukaan. Adonan yang banyak saya tambahkan secukupnya pasta pandan, lalu saya aduk balik untuk mencampur pasta pandan dan adonannya. Saat mengaduk balik adonan, tentunya aduk balik perlahan-lahan saja. Jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya karena nanti bisa menghasilkan bolu yang tidak mengembang atau ambles. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Masukkan adonan yang banyak tadi. Untuk loyang tentunya sudah saya oles dengan bahan olesan, yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata lalu dibuat untuk olesan. Ratakan adonannya dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Dengan punggung sendok teh saya berikan motif bunga dengan adonan merahnya tadi ya. Untuk motif tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk bagian tengah dan nanti tangkainya tentunya kita beri adonan yang warna hijau tadi. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 25 sampai 30 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing karena tiap panci ataupun oven karakternya pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang melebihi cetakannya dan juga tidak kosong ya. Atasnya juga kering. Jika atasnya ingin lebih mulus lagi maka kurangi besar apinya. Tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya terlihat mulus, bolunya juga terlihat tinggi, dan juga warnanya sangat cantik. Kemudian biarkan bolu dingin terlebih dahulu. Setelah bolu benar-benar dingin, lalu kita kemas ya jika bolunya untuk ide jualan. Saat mengemas, pastikan bolu benar-benar dingin agar nanti bolunya awet dan tidak mudah berjamur. Mika, saya memakai mika ukuran 18. Sudah tampil istimewa ya bolunya dengan cara dimasukkan ke dalam mika seperti ini.
Untuk harga tentunya disesuaikan saja dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing, karena tiap daerah harga itu pasti berbeda-beda. Untuk jenis loyang yang saya pakai ini hasil bolunya akan tinggi. Jika ingin hasil bolunya lebih pendek dan lebar, tentunya pakailah loyang yang diameter atas bawahnya sama. Alhamdulillah hasil bolunya, teksturnya dan juga warnanya sudah terlihat sangat lembut. Wangi pandan, gurih susu dan santannya sangat tercium. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah rasanya benar-benar nikmat. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.